Di Bekasi umat Kristen sedang melakukan ibadah di rumah. Kalau bahasa kitanya ibadah di rumah itu apa? Pengajian gitu. Dibubarkan oleh ketua RT dan warganya. Saya ingin menyampaikan, mbok yo ojo ngono. Ya jangan kayak gitulah. Kita ini umat Islam jangan sementang mayoritas, jangan sementang banyak. Saya ingin sampaikan, ndak ada larangan orang melakukan ibadah di rumah, betul nggak? Kita mau ngadain pengajian di rumah, ada nggak yang ngelarang? Nggak ada kan? Malam Jumat mau yasinan, nggak masalah kan? Entah mau yasinan, entah mau pengajian. Uang kita Aisyah juga dulu di rumah kan Bu ya? Gara-gara Covid kita pindah ke masjid kan? Ya kalau di rumah juga nggak muat takutnya. Kalau di rumah kasihan Bu Maliyah, Bu Haja Maliyah. Habis kita pulang beres-beres lagi ya. Kasihan sudah tua beres-beres kan begitu. Nah nggak masalah. Orang agama lain juga mau mengadakan pengajian di rumah. Ngapain kita larang kan? Sama juga Bu. Saya kan tetangga saya non muslim banyak. Rutinan opung depan rumah saya itu sering mengadakan pengajian agama Kristen di rumahnya. Ya nggak apa-apa, silahkan dijalankan gitu. Nggak usah saling mengganggu kita kan masing-masing. Ini yang namanya lakum dinukum waliyadi. Lana a'maluna walakum a'malukum. Nah ini penting, kebijaksanaan begini penting. Jadi kita nggak perlu merasa terganggu bertetanggaan dengan non muslim. Malah beragama yang sesungguhnya itu kita sedia untuk saling bertetangga dengan non muslim. Kan Allah menakdirkan kita tidak satu agama, betul nggak kira-kira? Itu kan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak bisa memaksa iman orang lain. La ikraha fid din, kan tidak ada paksaan dalam beragama ini. Ketika kita bersikap arogan dengan orang lain yang sedang beribadah, itu namanya kita memaksa orang lain untuk seiman dengan kita, memaksa orang lain untuk seagama dengan kita. Nggak boleh. Jangankan yang begitu, menghina agama lain saja nggak boleh. Kan di Quran jelas disebutkan, wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah. Jangan sekali-kali kalian semua menghina, mencaci sembahan-sembahan mereka atau Tuhan-Tuhan yang mereka sembah. Kita nggak boleh mencaci Tuhan agama lain, nggak boleh. Kita nggak boleh mencaci cara ibadahnya, nggak boleh. Kita tidak boleh menghina ajaran agama lain, nggak boleh. Makanya sering saya ingatkan, saya harus mengingatkan para mu'alaf yang dia baru masuk Islam, tiba-tiba dia jadi mu'alaf, ceramahnya kok nyaci maki agama yang dia tinggalkan. Itu nggak boleh sebetulnya. Wong di Quran sudah dikatakan sedemikian rupa. Cuman payahnya kita ini yang kayak gitu malah didukung. Kan begitu. Mu'alaf baru hijrah, tiba-tiba jadi mubalik kondang, penceramah terkenal, kerjanya nyaci maki agama lain. Tidak boleh, kita ingatkan. Banyak mu'alaf yang ke saya, Bu, saya ingatkan satu pesan saya. Ketika kamu sudah mu'alaf, kamu tidak boleh menghina agama yang kamu tinggalkan. Kamu tunjukkan bagaimana menjadi muslim yang baik. Sedemikian rupa. Bahkan kalau terkait dengan rumah ibadah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah dikunjungi masyarakat Kristen Bani Najron, 60 orang, banyak kan, sama uskupnya. Uskup itu kalau bahasa kitanya ini Bu, gubernurnya lah, gubernur spiritualnya, uskupnya dan pendeta-pendetanya. Datang ke Nabi di Madinah, lalu minta izin ya Rasul, kami mau ibadah di Masjid Nabawi. Nabi perkenankan. Ada sahabat-sahabat yang nggak tahu itu mau dilarang. Apa jawab Nabi? Da'uhum, biarkan mereka ibadah kebaktian di Masjid Nabawi. Di Masjid Nabawi loh Bu, melakukan kebaktian.
Umat Kristen Bani Najran. Ya mereka di Indonesia ini kan bukan mayoritas, yang mayoritas muslim, betul? Enggak numpang ke masjid kok, enggak numpang di masjid kebaktiannya. Satu cuman pengen mendirikan gereja misalnya, ya jangan dilarang ya. Yang kedua pengen ibadah di rumah mereka, mungkin mengadakan, kalau kita tuh apa, pengajian lah ya, yasinan kalau kata kita, umpama kan begitu, mau mengadakan di rumah, ya silahkan, hak mereka kan, jangan dilarang. Inilah ajaran Islam yang sesungguhnya. Jadi toleransi. Makanya innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu indah dan Allah suka dengan yang indah-indah. Makanya kita semua sebagai muslim sangat menyayangkan kejadian di Bekasi kemarin. Mudah-mudahan ini bisa diselesaikan dengan cara damai dan kita bisa menghormati perbedaan agama yang ada di Indonesia ini. Kemudian yang berikutnya yang perlu saya tegaskan, kita tidak perlu ibu-ibu merasa sentimen dengan agama lain. Kita ini harus mawas diri, karena satu, Indonesia itu jumlah muslimnya terbanyak sedunia internasional, satu ya. Yang kedua, Islam Indonesia ini terkenal ramah sedunia internasional. Dua ya. Yang ketiga, jumlah masjidnya terbanyak, 800.000. Yang ranking 1 itu Jawa Barat, Bu. Masjid terbanyak di Jawa Barat itu. Yang ranking 2 Jawa Tengah. Yang ranking 3 Jawa Timur. Jadi Jawa Timur itu walaupun gudangnya pesantren, masjidnya masih ranking 3. Cuman pesantrennya ranking 1. Jawa Barat lagi ranking 1 pesantren, Bu. Baru ke Jawa Timur ranking 2. Jadi Jawa Barat itu pesantren terbanyak se-Indonesia, provinsinya. Masjid terbanyak se-Indonesia. Nah, masjid terbanyak nomor 4 itu Sulawesi Selatan, Makassar ibu kotanya ya. Yang terbanyak nomor 5 Lampung. Tahu nggak ibu kota Lampung di mana? Bandar Lampung kan gitu ya. Lampung ini terbanyak nomor 5 masjidnya. Banyak sekali masjidnya. Dan bikin masjid itu mudah, betul nggak kira-kira? Nggak perlu izin. Bikin masjid di Indonesia nggak perlu izin. Tapi kalau bikin masjid di Arab Saudi harus izin. Semua negara Arab termasuk Mesir bikin masjid harus izin. Kalau nggak izin, ujuk-ujuk kita punya tanah, lalu kita bikin masjid, nggak lama eskapator datang dirobohin masjidnya. Jajal di Indonesia bikin masjid nggak izin, lurah datang sama Babin Kamtipmas dan Babinsa. Ini masjid ada izin? Nggak ada. Masjid mau kami robohin pakai eskapator. Apa kata yang demo? Menista agama Islam. Padahal di negara-negara Islam, Bu, Arab Saudi itu harus izin bikin masjid. Kalau nggak dirobohkan, dianggap masjid diror. Indonesia 90% lebih masjid nggak punya izin di Indonesia ini. Nggak punya IMB, izin mendirikan bangunan. Wali kota, camat, lurah nggak berani nanyain izin. Percayalah sama saya, nggak berani. Kalau berani nanyain izin, dibully sama rakyat, jangan macam-macam. Artinya ya kita ini mawas diri, udah seneng banget kita di Indonesia ini, Bu, seneng banget diberi kebebasan yang sedemikian rupa. Nah, mestinya kita ini berbesar hati, betul nggak kira-kira? Besar hati, lapang dada, rumangsa banyak. Kalau kata orang Jawa itu, yuk kita ngayomi. Sepakat nggak kira-kira? Harus begitu orang Islam itu. Dan saya menegaskan bahwasanya banyak aliran radikal ya, Bu, yang digunakan oleh pihak asing untuk diperalat merusak kedamaian dan ketertiban. Oke, saya nggak mau nunjuk Indonesia sekarang. Contohnya apa? India. India itu, Bu, tahun 2014 partai pemenangnya partai sayap kanan, Hindu radikal. Hindu radikal. Nama partainya itu Bharatiya Janata Party, BJP nama partainya. Mereka berhasil memenangkan Presiden Narendra Modi. Gara-gara kelompok Hindu radikal sayap kanan menang pemilu, presiden terpilih kelompok mereka
Sejak tahun 2014 Bu, luar biasa sengsaranya umat Islam di sana. Hari raya korban begini nih, nyembelih sapi bisa dibunuh di sana Bu. Ingat nggak dengan kejadian di Kashmir kalau tidak salah ya, yang kereta api kecelakaan yang meninggalkan cuma 56 orang. Itu murni kecelakaan. Tapi apa? Kelompok radikal sayap kanan menghembuskan isu, kelompok teroris ini menghembuskan isu kereta itu sengaja dibakar orang-orang Islam. Maka orang Islam 2000 dibantai di sana. Nah, mengapa itu terjadi? Karena fitnah kelompok radikal Hindu. Kemarin belum lama ya Bu, 2 ustadz tokoh muslim diwawancara wartawan, sedang diwawancara di hadapan wartawan, disuting oleh video televisi, ditembak kepalanya ustadz. Yang nembak siapa? Teroris Hindu. Itulah kalau partai radikal menang pemilu, maka mereka akan menghalalkan segala cara. Ini untung di Indonesia ini Bu, yang menang-menang itu partai nasionalis. Coba kalau yang menang yang radikal, apa jadinya? Kan begitu. Ini saya perlu himbau. Radikalisme itu Bu, walaupun atas nama agama, dia bukan agama. Loh, mengapa orang Hindu di India rela membantai orang muslim di sana? Idul Fitri diserang. Mengapa? Idul Adha diserang. Mengapa? Karena mereka melakukannya atas nama agama. Bagi mereka itu jihad dalam agama mereka. Sama, mengapa ada orang Islam yang kemudian menganiaya orang lain atas nama agama? Karena dia merasa itu jihad. Termasuk yang Rohingya Myanmar ya Bu, ada biksu, ini biksu pakai jubah biksu atas nama Buddha membantai umat Islam di Rohingya atas nama agama. Itulah kejahatan yang mengatasnamakan agama, sangat berbahaya sekali. Padahal nggak ada satupun agama yang mengajarkan begitu, betul nggak? Setahu saya di agama Buddha itu membunuh nyamuk aja nggak boleh, kan begitu? Loh, kok ini nyawa orang dibantai? Itulah kalau kelompok radikal sudah berkuasa, mereka menghalalkan darah orang lain atas nama agama. Itu yang kita harus hati-hati. Makanya di Indonesia ini mudah-mudahan yang berkembang itu Islam yang rahmatan lil alamin. Makanya kalau ada fenomena yang kayak tadi, kita harus waspada. Jangan ikut-ikutan kelompok yang mudah terpicu yang sedemikian rupa.